Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sekar Septiana dari kelas MBS 1E dengan NIM 225211195. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Mulyadi, seorang pendiri dan ketua Risma Masjid Baitul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Mul. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan bertanya sama Mas Mul tentang sedikit mengenai Risma Masjid Baitul Salam. Apa motivasi awal Mas Mul untuk membangun kembali Risma Masjid Baitul Salam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sekar yang sudah ingin mencari tahu motivasi saya untuk berkecimpung di dalam remaja Islam Masjid Baitul Salam semua. Untuk yang pertama yaitu untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Semoga dengan kegiatan ini yaitu kegiatan untuk mengembangkan Risma ini, setiap jalan saya selalu mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Untuk yang kedua yaitu untuk mencari generasi penerus umat Islam, karena semakin kesini kita amati generasi atau remaja-remaja maupun adik-adik yang sering ke masjid, sering dolan masjid, sering bermain di masjid, sering ikut pengajian di masjid, itu semakin berkurang, lambat laun semakin berkurang. Itu adalah motivasi atau keinginan saya dalam mengembangkan remaja Masjid Baitul Salam di sini. Selanjutnya, bagaimana peran Risma dalam kegiatan yang ada di dalam Masjid Baitul Salam maupun peran dalam masyarakat sekitar? Untuk peran remaja masjid untuk di setiap masjid saya kira sangat penting, karena setiap kegiatan, setiap ada acara di masjid itu seharusnya para pemuda, para remaja masjid adalah tombak utama dalam kegiatan tersebut. Ya, seperti kegiatan TPA itu kan kebanyakan rata-rata yang mengajar adalah remaja-remaja masjid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu membantu setiap kegiatan yang dilaksanakan di masjid, seperti acara Idul Adha itu ya, menyiapkan apa saja, termasuk dari snack nanti ketika waktu berjalan penyembelihan, sarana prasarana seperti plastik, terusan tali, bambu-bambu, itu kan yang menyiapkan remaja masjid semua. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu remaja masjid itu membantu kebersihan masjid, misalnya ya membersihkan kerak-kerak kamar mandi, membersihkan kerak-kerak pada tempat wudhu, membersihkan rumah laba-laba di dalam masjid, membersihkan debu yang menempel pada kipas angin dan lain-lainnya. Itu seringnya remaja masjid melakukan kegiatan hal-hal seperti itu. Kemudian seperti untuk yang ketiga yaitu penarikan dana Jumat Berkah yang sudah ada di Masjid Baitul Salam, itu juga sangat bermanfaat untuk membantu untuk melatih remaja masjid berinteraksi dengan warga kampung, ya, warga masyarakat. Jadi selain
disiapkan untuk menjadi dai-dai yang lumayan bagus, kita melatihnya ya lewat itu, penarikan dana. Nanti kan mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat, jadi akan menambah keberanian mereka berbicara di depan. Itu untuk peran masjid, peran Risma di dalam masjid. Kemudian ada lagi peran remaja masjid di dalam masyarakat. Selain kegiatan TPA untuk anak-anak, ya, kegiatan TPA untuk anak-anak, remaja Masjid Baitus Salam itu juga mengadakan kegiatan TPA untuk yang sudah tua-tua, seperti bapak-bapak, seperti ibu, seperti remaja-remaja yang belum dekat dengan masjid, yang belum dekat dengan Islam, yang masih ingin belajar Iqra. Nanti ada khusus dari teman-teman Risma yang akan mengajak belajar bersama Iqra. Jadi nanti akan lebih efektif. Biasanya kalau remaja itu ya waktu untuk belajar Iqra sampai bisa membaca Quran itu 30 kali pertemuan rutin itu nanti sudah bisa membaca Iqra. Kemudian untuk peran Risma Remaja Islam Masjid di dalam masyarakat, selain mengadakan TPA untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu dan remaja, waktu COVID-19 mulai ramai di Indonesia, itu yang mengadakan penyemprotan desinfektan di desa sini malahan remaja Islam Masjid, bukan Karang Taruna, ya. Jadi kemarin waktu ada penggalaan untuk penyemprotan desinfektan di setiap jalan warga, rumah warga, itu malah remaja Masjid Baitus Salam Singon yang mengadakan kegiatan tersebut, kegiatan penyemprotan. Itu adalah peran Risma yang sudah ada, yang sudah berjalan di Masjid Baitus Salam. Selanjutnya Mas Mul, bagaimana cara Mas Mul pribadi agar mengajak atau merangkul pemuda agar mau bergabung dengan Risma? Untuk awal-awal pemuda ataupun teman-teman yang mau ikut, yang mau direkrut menjadi remaja masjid, itu awalnya jangan diajak ngaji dulu, diajak bermain dulu, sampai mereka yang target yang mau diajak itu nyaman dengan yang mengajak. Misalnya yang mengajak Mbak Sekar, temennya itu diajak bermain dulu sama Mbak Sekar sampai temennya itu nyaman dengan Mbak Sekar. Nah, setelah nyaman dengan Mbak Sekar, baru mereka diajak mengaji, diiming-imingi dengan cepat bisa membaca. Kalau enak kalau mengaji temennya banyak, itu misalnya target kita itu senengnya main wifi, ya diajak main wifi-nan di masjid. Target kita itu senengnya ngerumpi, diajak ngerumpi tapi di masjid, ya, pokoknya diajak ke masjid dulu, didekati dulu. Nah setelah agak dekat, nanti baru diajak ngaji sedikit demi sedikit semaunya dia gitu. Itu biasanya trik atau cara menarik mereka ke dalam remaja masjid gitu. Yang terakhir Mas Mul, pesan untuk remaja-remaja saat ini. Untuk remaja-remaja saat ini, ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba menebar kebaikan. Istiqomalah kalian dalam beragama Islam. Itu saja. Terima kasih Mas Mul atas waktunya. Sekian dari saya dan dari Mas Mul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.